Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karla Maulida Jaya Nitias dari kelas 10 ENL SMA Negeri 7 Kerinci. Izin mengumpulkan tugas video pembelajaran sosiologi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 faktor yang membentuk interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Imitasi mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu yang berlaku yang berupa nilai positif dan nilai negatif. Sugesti adalah berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap dan kemudian pandangan tersebut diterima pihak lain. Proses sugesti hampir sama dengan imitasi, tetapi titik berangkatnya berbeda. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam ketimbang imitasi, dan kepribadian seseorang dapat terbentuk karena faktor ini. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam simpati, faktor perasaan memegang peran penting. Meskipun dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama dengan orang lain. Tip interaksi sosial meliputi geol, di mana seseorang simak meliputi interaksi yang terjadi antar individu, interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok, dan interaksi yang terjadi antara kelompok. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Proses asosiatif yang dimengerti sebagai bentuk proses sosial yang mengarah pada kerjasama antar pihak. Proses terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama adalah interaksi sosial manakala terdapat dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya persamaan tujuan. Akomodasi adalah upaya meredakan ketegangan karena pertentangan yang terjadi dengan cara memenuhi sebagian tuntunan dari pihak yang bertikai. Dan tujuan akomodasi adalah mencapai perimbangan serta mencegah memperbesarnya pertentangan. Bentuk akomodasi misalnya kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Akulturasi adalah proses dua budaya atau lebih berinteraksi namun masing-masing kebudayaan tetap mempertahankan identitas serta batas-batas perbedaan antara budaya yang tidak hilang. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif, mengarah pada pertentangan antara pihak yang terlibat. Proses disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik. Kompetisi adalah proses bila mana para pihak yang terlibat bersaing berebut sesuatu. Hal yang menjadi sumber perebutan masing-masing pihak sangat beragam. Contohnya sumber daya, keuntungan, jabatan, dan status. Kontravensi adalah penghasutan, penyangkaian, pendiakan, dan pengkhianatan. Yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah proses di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan menentang atau menyerang lawan termasuk dengan kekerasan. Penyebab konflik antara lain perbedaan nilai, kepentingan, dan kebudayaan.